Hai hai, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Revi pada Tanpa Nama Talk kali ini. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, buat kalian yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diperlancar hingga akhir ya. Oh ya teman-teman, buat kalian jangan lupa untuk mengajak temannya untuk join pada live kali ini sambil ngabuburit bareng menunggu buka puasa. Oke teman-teman, topik kali ini dengan aku Revi pada yang menjadi moderator pada Tanpa Nama Talk kali ini. Oke teman-teman, buat yang baru join, Psikologi Tanpa Nama yaitu suatu platform yang berfokus pada kesehatan mental dan juga psikologi, dan juga memiliki banyak layanan loh, mulai dari layanan konseling online, konseling offline, psikotes, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di bio link kita atau langsung chat admin di Psikologi Tanpa Nama ya. Topik kali ini yaitu tentang loneliness atau kesepian. Dealing with loneliness. Gimana sih cara menghadapi kesepian, rasa kesepian ini? Tanpa kita sadari banyak loh, meskipun kita punya banyak teman, banyak saudara, keluarga, dan juga pasangan, kita juga bisa mengalami kesepian. Nah, apakah wajar mengalami kesepian itu? Langsung aja kita invite narasumber kita kali ini yaitu Kak Niko. Kak Niko Puridianti, seorang psikolog klinis yaitu co-founder dari Psikologi Tanpa Nama. Oke, mari kita invite. Halo Kak Niko. Halo, suaraku udah kedengeran ya? Aman Kak? Kalau suaraku udah aman ya Kak? Atau Udah. ada? Oke. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang loneliness atau kesepian. Sebelum dimulai, kita say hey dulu buat teman-teman yang udah join. Halo Kak Karinina. Gimana nih puasa Kak Niko kali ini? Puasa Kak? Lancar? Alhamdulillah ya masih puasa. Oke. Hari ini kesibukannya ngapain Kak? Atau family time atau ada pekerjaan konseling Kak? Kalau hari Minggu aku off dulu aja. Soalnya dari Senin sampai Sabtu udah ini tuh online mulu. Ya kebanyakan online ya. Oke. Oh, udah mempersiapkan buka Kak untuk maghrib ini? Aku yang nyiapin ya. Kalau pas lagi ke mertuaku berarti mertuaku. Kalau lagi di rumahnya Hmm. ibuku berarti ibuku. Oh, I see. Oke, oke. Sehat ya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, buat yang baru join, yuk ajak teman-teman kalian semuanya ngabuburit bareng Psikologi Tanpa Nama. Langsung aja tag teman kalian di kolom komen, atau buat kalian yang punya pertanyaan langsung aja tulis di kolom komen atau kirim di question box ya, atau mungkin mau sharing-sharing pengalaman boleh banget. Oke, pembahasan kali ini yaitu tentang loneliness nih Kak. Dealing with loneliness, atau gimana sih cara menghadapi rasa kesepian ini. Nah, wajar nggak sih Kak untuk mengalami rasa kesepian ini? Atau sebelum itu mungkin kita perlu tahu definisi dari kesepian itu apa Kak? Oke, nah jadi loneliness sendiri itu adalah suatu reaksi emosional dan kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab namun tidak dapat mencapainya. Jadi kalau dibilang loneliness itu ya sesuatu hal yang negatif ya jadinya, karena kan situ pengertian sendiri adalah sesuatu hal yang tidak membuat dia bahagia gitu, karena memang secara ekspektasi dia tidak mendapatkan itu, terutama untuk terkait masalah hubungan sosialnya gitu, karena kan ini hubungannya sama orang lain ya gitu. Loneliness itu lebih dirinya dan orang lain.
gitu. Oke, berarti lebih ke perasaan tidak bahagia atau adanya ekspektasi terhadap orang lain ya Kak, yang tidak sesuai dengan diri Mm-mm. kita. Oh, Iya, iya, lebih ke situ sih. Gitu. Apa yang kita harapin ternyata nggak sama responnya yang apa namanya orang lain ke kita. Gitu. Dan kebanyakan Hal- memang cenderung hubungan yang dekat ya. Gitu. Jadi loneliness itu lebih kepada kita tidak mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu hubungan intim. Jadi misalnya apakah anak dengan orang tua gitu atau saudara dengan saudara kandung lainnya, kemudian adanya sahabat gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar kita punya temen gitu, tapi memang sudah tarafnya itu ke sahabat gitu. Dan mungkin yang paling banyak ditemui itu adalah terkait sama pasangan sih, Oke. gitu. Lalu berarti loneliness ini lebih mengarah ke hubungan hubungan dalam hubungan terdekat ya Kak, bukan Iya, terhadap orang asing atau orang yang baru bukan, dikenal. bukan Oke. gitu. Lalu apakah loneliness ini sama dengan kesendirian Kak? Atau ada perbedaannya gitu Kak? Kalau kesendirian itu jadi gini ya, maksudnya eh apa namanya, ada kan orang yang memang suka sendiri gitu. Nah, tapi kan ada memang orang yang eh dia nggak suka sendiri. Tapi di sini tuh loneliness tuh lebih kepada bukan karena dia suka sendiri sih, tapi dia berharap. Jadi gini, sebenarnya kebanyakan adalah yang dia inginkan itu lebih kepada reward yang bersifat biologis dalam arti bertemu langsung gitu loh. Bukan selalu hal yang negatif ya gitu loh dalam arti di sini biologis, tapi lebih kepada misalnya support system, apakah dia tuh datang langsung menemui kita gitu loh, berbicara langsung gitu. Atau mungkin kan kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan kita butuh sentuhan langsung nih. Jadi misalnya pada saat kita sedih, kita cuma dipegang tangannya aja, oh kita tuh udah ngerasa oh ya aku nggak sendirian ya ternyata gitu. Jadi pada saat itu mungkin tidak ada sama sekali, nah kemungkinan lah orang itu mengalami loneliness gitu. Oke, Itu jadi sih kurang kalau bisa lebih. disimpulkan, loneliness bukan berarti dia sendirian ya Kak. Bisa juga orang yang Mm-mm. loneliness saat dia bersama orang lain, begitu ya Kak. Iya, iya, iya. Jadi ada kan yang individu yang tidak menginginkan teman, itu bukan berarti dia itu kesepian. Tetapi orang yang menginginkan teman tetapi tidak memilikinya, gitu kan, itulah orang yang dikatakan kesepian. Lebih ke situ sih arahnya. Oke, oke. Jadi teman-teman, jadi loneliness bukan berarti kalian sendiri. Bisa juga Mm. kalian merasa kesepian, tapi kalian bersama dengan orang lain ya teman-teman. Nah, lalu apakah merasa kesepian itu wajar Kak? Atau ada tingkatan tertentu yang dianggap yang tidak wajar gitu Kak? Ya, tadi sih balik tadi mungkin lebih kepada tergantung nih kita secara emosionalnya itu kebutuhannya itu di sebelah mana gitu. Jadi misalnya dia pada saat di rumah gitu kan gini, kita kan setiap orang tuh punya peran masing-masing ya yang berbeda gitu dalam dalam satu individu tuh punya peran yang mungkin lebih dari satu. Misalnya apakah misalnya gini, saya di rumah itu sebagai istri sekaligus anak, sorry kok anak, sekaligus ibu misalnya gitu. Nah kalau misalnya sama orang tua saya berarti sekaligus dengan anak, berarti saya punya 3 peran. Nah kalau misalnya dalam satu rumah itu berarti saya tidak ada hubungan emosional yang misalnya cukup baik gitu kan, misalnya dengan suami saya. Nah otomatis dong gitu ada perasaan ngerasa kesepian ini gitu loh, bahwa aku tuh punya suami tapi kok suamiku nggak respon ya sama aku, nggak respect ya sama aku. Nah inilah yang maksudnya dinamakan lebih ke kesepian itu gitu. Jadi tergantung di peran kita tuh sebagai apa dan kebutuhan kita tuh terhadap orang lain tuh apa sih gitu. Yang tadi itu kan, jadi ekspektasi kita ke orang lain tuh apa, nah itu tidak kita terima, itulah yang mungkin menyebabkan loneliness ini gitu. Jadi tandanya adalah memang pada saat kita berekspektasi seseorang itu punya ekspektasi, kita punya ekspektasi ke orang lain, tapi orang lain itu tidak merespon apa yang kita pengenin
Gitu sih, lebih ke situ sih. Kejelas nggak kurang lebih? Jelas, jelas, cukup jelas. Gitu. Lalu penyebab dari loneliness kesepian sendiri itu apa Kak penyebabnya? Oke, kalau secara teori sih itu ada 3. Jadi itu ada genetik, terus kemudian pengalaman, yang mungkin pengalaman yang lebih spesifik ya, sama yang terakhir itu adalah pengaruh budaya. Nah, kalau genetik sendiri ini lebih kepada, jadi misalnya gini, ada kecenderungan di mana kalau ibunya itu loneliness, anaknya juga akan loneliness gitu kan. Nah, kemungkinan di sini disebabkan karena pertama kayak pola asuh gitu, terus kemudian lingkungan yang memang di tempat dia tinggal juga gitu. Jadi lebih kepada kalau misalnya terkait sama biologis sih memang di situ tidak terlalu dijelaskan sih secara gamblang gitu ya. Apakah memang loneliness itu ada hubungannya sama biologis gitu. Tapi memang kalau untuk genetik uh, jadi mereka itu kemungkinannya itu sama merasa sama-sama kesepian itu ada gitu. Karena yaitu mungkin terkait sama lingkungan dan pola asuh. Terus kemudian kalau pengalaman, nah pengalaman ini mungkin bisa karena trauma gitu kan, sehingga dia lebih cenderung menarik diri. Nah akhirnya dia nggak berani bersosialisasi lagi dan merasa kesepian. Akhirnya gitu, kurang lebih gitu sih kalau pengalaman. Terus kalau pengaruh budaya lebih kepada kayak perbedaan persepsi aja sih. Nah itu mungkin lebih signifikannya kayak beda negara kayak gitu-gitu. Jadi misalnya lebih ke ada sih kalau contohnya sih kalau ini sih kayak misalnya kalau di Amerika gitu kan contohnya di Amerika itu orang yang loneliness itu lebih kepada orang yang tidak punya hubungan sosial yang baik nih. Nah, sosial yang baik itu ya lebih kepada ke teman-teman gitu loh. Terus mungkin ya tambahlah pasangan atau misalnya kan kalau di sana itu ada kecenderungan nggak masalah nih umur 30 tuh belum menikah. Nah, ibaratnya gitu. Atau kamu nggak punya pacar nih umur 30. Nah, kalau memang mereka merasa bahwa independen ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi persepsi tiap negara kan beda-beda. Nah, beda dengan orang-orang Asia nih kayak kita. Gitu. Istilahnya umur 30 kalau misalnya kita kumpul nih sama lingkungan kita, terus kita kena judge sih entah itu belum punya pacar atau mungkin misalnya belum menikah. Nah, akhirnya kan itu cenderung buat kita ingin menarik diri nih. Nah, pada saat kita menarik diri inilah kita akhirnya muncullah si kesepian ini gitu kan. Baik akhirnya dia juga nggak mau berhubungan sama temen-temennya karena takut apa namanya dikatain bahwa wah masih masih jomblo atau segala macam gitu-gitu kan. Nah, tambahlah dia juga akan berpikir bahwa iya ya, aku nih belum punya pasangan ya segala macam. Nah, akhirnya perasaan kesepian inilah muncul gitu. Lebih ke situ sih faktornya 3 itu. Oke, jadi faktor dari penyebab kesepian sendiri ada 3, dari genetik, kemudian pengalaman yang mungkin ada traumatik di masa lalu, Mm-mm. kemudian faktor budaya Mm-mm. yang bisa mempengaruhi antara negara satu dengan negara lain mungkin berbeda. Iya. Oke, lalu apakah kesepian sendiri ini berhubungan dengan media sosial, Kak? Kalau untuk saat ini sih, kalau dibilang berhubungan, uh, enggak ya, karena gini, loneliness sendiri itu kan lebih kepada kita itu kontak langsung gitu. Jadi gini, kalaupun misalnya kalau media sosial itu lebih kepada seakan-akan dia tidak merasa kesepian, tapi pada saat dia matiin handphone baru nih berasa misalnya gitu nih. Jadi kalau misalnya kalau ada hubungannya sama media sosial sih nggak terlalu ya. Kalau misalnya orang itu nggak suka media sosial kan dia juga nggak akan merasa loneliness nih gitu. Tapi kalau dia memang hidup sendirian, nah itu pasti dong ngerasain bahwa loneliness itu pasti berasa banget. Lebih ke situ sih. Kalau dari aku sendiri sih nggak ada hubungannya ya loneliness sama media sosial gitu. Malah menurutku orang-orang loneliness ini lebih aktif mungkin ya. Kemungkinan lebih aktif mereka di media sosial dan terkesan bahwa mereka itu um, apa namanya tidak loneliness gitu. Jadi ada kecenderungan bahwa misalnya statusnya itu malah berbanding terbalik sama kehidupan dia yang sebenarnya. Nah itu malah kemungkinan kecenderungan itu ada sih. Gitu. Jadi kalau um, kecuali kalau misalnya dia pasang status yang terkait bahwa dia memang merasa kesepian ya itu beda cerita lagi sih. Tapi kan um,
Kalau di sini konteksnya gimana nih? Maksudnya media sosial sebagai teman atau gimana jadinya? Apakah media sosial mempengaruhi seseorang memiliki kecenderungan kesepian yang tinggi? Mungkin memiliki pengaruh akibat media sosial yang terlalu terpapar gitu, Kak. Hmm, sejauh ini sih enggak sih kayaknya. Kalau menurut aku ya gitu. Malah kecenderungan dia akan loneliness dulu baru ke media sosial. Bukan dia menjadi, bukan terus dia ke media sosial dulu baru menjadi loneliness kan, gitu ya maksudnya. Iya. Iya kan? Terpapar, maksudnya dia terpapar media sosial sehingga dia menjadi loneliness gitu. Kayaknya sih enggak sih. Orang yang loneliness cenderung larinya ke media sosial karena dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan gitu. Dan orang juga nggak akan yang terlalu bertanya-tanya lebih jauh ya. Kayak misalnya sekarang um, apa sih yang lagi flexing kayak gitu-gitu kan. Jadi dia ya, untuk mendapatkan apa namanya opini yang positif ke dia gitu kan ya, dia bisa aja dong posting bahwa oh aku lagi makan di sini nih gitu. Nah otomatis kan dia ngerasa bahwa karena itu tidak didapatkan di dunia nyata sehingga mungkin dia merasa bahwa komentar-komentar orang yang dia dapatkan itulah teman-temannya dia gitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Eh, Kalau konteksnya gini, Kak, dia suka terpapar ke media sosial, terus jadinya dia Mm-mm. kayak membandingkan antara dirinya sama orang lain, yang orang lain itu cenderung suka eh, apa tingkat sosialnya tinggi kayak gitu, Kak, sedangkan dianya sendiri itu sulit terpapar gitu, Kak. Oke, berarti maksudnya lebih kepada rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya Gitu dong mungkin kayak gitu. jatuhnya. Kalau itu sih, nah yang tadi aku bilang, kalau menurutku adalah berarti dia merasa bahwa kan dia tidak puas nih sama sama dirinya sendiri nih. Nah, karena dia tidak puas, akhirnya dia pelariannya adalah ke media sosial gitu loh. Nah, di media sosial ini makanya gini, kalau dibilang makanya kan ada apa istilahnya banyak orang yang bilang ya udah kita harus menggunakan media sosial itu secara bijak gitu kan. Nah, salah satunya yaitu kalau misalnya kita merasa bahwa gini, kita kan melihat media sosial itu bukan terus itu kita mencari teman di situ kan, gitu loh. Tapi memang itu adalah memang teman kita, gitu kan. Kalau misalnya bukan, kalaupun mendapatkan teman baru, tapi kan kita juga tidak bisa mengukur bahwa apakah dia itu bisa menjadi sahabat kita, gitu kan. Nah, kalau terkait sama yang tadi itu sebenarnya konteksnya dia tuh loneliness dulu, baru dia mencari pelarian mengisi si apa namanya hubungan sosial itu adalah di media sosial sih. Tapi kalau yang tadi dibilangin kayak sifatnya itu lebih ke iri ya, aku bilang gitu ya. Nah itu sih beda beda ya, bukan loneliness sih kalau itu, tapi lebih kepada akhirnya dia merasa membandingkan hidupnya sama hidupnya orang lain sih, gitu. Akhirnya lebih ke Hmm. uh, menjadi kayak turun aja sih kepercayaan dirinya gitu, ya nggak sih, gitu sih. Oke, lalu penyebab dari loneliness, penyebab tadi udah ya, Kak. Apakah Udah. Oh, udah ya. Lalu apakah kesepian ini memiliki pengaruh yang negatif, Kak? Kalau Yang pengaruh yang sangat negatif sih itu negatif udah mungkin. pasti. Mm-mm. Dampaknya itu jadi kan dia akan cenderung menghabiskan semua waktu luangnya itu sendirian gitu. Terus kalau yang memang terkait sama percintaan ya mungkin dia terhitung sedikit dalam berkencan gitu, dalam arti misalnya oh ya udah dia baru pacaran 1 kali gitu loh. Nah kadang-kadang ada beberapa orang yang memang ada nih rasa bangga bahwa oh aku dari awal sampai aku menikah pacarku hanya satu gitu kan. Nah mungkin karena memang dia tidak ada masalah nih terkait hubungan sosialnya dia gitu kan. Nah tapi buat beberapa orang yang merasa bahwa dia punya ekspektasi tertentu, ada dong rasa di mana oh mantanku hanya satu nih dan sekarang aku belum pacaran-pacaran lagi misalnya kayak gitu. Nah itu ada, nah itulah yang akhirnya menyebabkan dia akhirnya minder kayak gitu-gitu. Itu juga tuh dampaknya dari loneliness tuh kurang lebih seperti itu. Terus dia itu dampaknya lagi itu lebih kepada hanya punya teman yang biasa aja. Dia punya teman gitu loh, tapi bukan teman yang bisa dia curhat, bukan teman yang sebagai support system kayak gitu-gitu. Jadi hanya sebagai punya teman dan biasa aja. Nah, kalau
Sama satu lagi dia itu pasti di lingkungan itu merasa disingkirkan sih, dampaknya itu sih, ngerasa disingkirin dan akhirnya dia merasa bahwa oh aku nih beda nih, aku nggak sama nih sama mereka. Nah kalau hal itu ditambah dengan afek-afek negatif, misalnya dari yang pemikiran yang tadi itu kan, yang dia merasa berbeda, terus merasa disingkirkan, ditambah dengan pemikiran dia pesimis, menyalahkan diri sendiri, misalnya kayak gitu. Akhirnya dampaknya itu adalah depresi dan kecemasan sih, gitu. Akhirnya dia kayak, ya awalnya ngerasa apa namanya bahwa apa ya menarik diri kan, gitu loh. Kan orang depresi itu cenderung dia akhirnya cenderung menarik diri, gitu. Sama cemas sih. Dampaknya lebih ke situ sih kalau yang parah gitu. Jadi Oke, nggak cuma merasa jadi sendirian aja. jadi dampak dari loneliness bisa menurunkan kepercayaan diri ya Kak tadi. Mm-mm, Kemudian mm-mm. bisa yang paling parah bisa sampai depresi sampai kecemasan. Iya, Ya Kak. iya, Eh, Lalu kalau misal dalam hubungan relationship pasangan gitu Kak, tapi dia memiliki pasangan akan tapi dia sering merasa kesepian. Nah, itu penyebabnya kira-kira apa nih Kak? ya kalau itu kan juga tuh banyak tuh kasusnya kayak gitu kan gitu. Jadi mereka punya pasangan tapi ngerasa kayak nggak punya pasangan gitu kan. Akhirnya kesepian. Ujung-ujungnya adalah selingkuh gitu kan efeknya. Nah ini sih banyak sih sebenarnya faktornya. Apakah memang karena mereka itu menjalin hubungan karena terkait status doang? Ya udah, yang penting aku statusnya nikah. Yang penting aku statusnya pacaran. Supaya secara di lingkungan mereka dirasa bahwa, oh kamu berhasil ya, gitu loh. Maksudnya dalam arti berhasil gini, kan setiap orang tuh ada fase nih. Nah, salah satunya adalah di fase kita dewasa itu, kalau kita bisa berhasil menjalin hubungan intim. Kalau percintaan tuh lebih ke situ ya istilahnya. Hubungan dekat gitu kan, terutama dengan lawan jenis gitu kan, itu adalah sebuah prestasi di fase kita nih, misalnya gitu ada. Nah, kalau misalnya itu berhasil, otomatis secara lingkungan kita nggak akan ada tuntutan lagi dong. Gitu, oh kamu udah pacaran ya udah, orang nggak akan ngatain kamu tuh jomblo atau ngatain kamu apa namanya punya predikat yang seperti itulah, misalnya kayak gitu. Nah, karena itu misalnya pertama faktor karena memang mereka takut status gitu sehingga pada saat mereka menjalin hubungan itu ya hanya karena berdasarkan ketakutan aja gitu. Jadi bukan karena memang bener-bener aku suka kamu, aku menerima kamu apa adanya. Terus yang kedua bisa yang miskomunikasi sih gitu. Nah, miskomunikasi ini jadi misalkan lebih kepada mungkin mereka misalnya sama-sama sibuk gitu kan. Kemudian akhirnya nganggepnya oh ya udah misalnya kalau dalam hal rumah tangga aku yang penting udah masakin kamu ya gitu, si suaminya yang penting aku udah ngasih uang kamu ya. Nah merasa nih sama-sama udah cukup, padahal kan menikah nggak cuma itu doang dong gitu, tapi lebih kepada emang bagaimana kita bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi yang kedua adalah komunikasi faktornya. Terus ada lagi yang ketiga itu kalau terkait pasangan itu lebih kepada eh, kayak saling toleransi sih. Mereka bisa nggak saling toleransi? Oke, komunikasi kita lancar nih, gitu kan. Misalnya cuma ada, misalnya minimal say hi lah, entah itu pagi, terus kita di tempat kerja siang juga nanyain gitu kan lagi apa segala macem, terus kebutuhan kamu apa. Tapi ternyata komunikasi lancar, toleransinya nggak ada gitu. Jadi sedikit salah nih, sedikit salah sama pasangan, ternyata pasangan satunya temperamen, akhirnya marah. Si pasangan satunya adalah tersinggung, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih sih faktornya lebih ke situ ya. Nah, pada saat misalnya itu tidak tidak mereka dapatkan gitu kan ekspektasi pasangan satu sama lainnya, otomatis dong dia merasa bahwa setiap pulang ke rumah gitu kan atau ekspektasi mereka terkait sama pasangan itu nggak mereka dapetin. Nah, mereka muncullah perasaan si loneliness ini lagi, si loneliness ini gitu. Akhirnya yang menyebabkan yaitu makanya kenapa orang jadi cenderung selingkuh, walaupun tidak selalu ya selingkuh itu karena loneliness gitu. Banyak faktor lainnya juga gitu kan, tapi efeknya salah satunya itu misalkan. Atau jadinya lebih banyak kalau misalnya perempuan akhirnya makan. Nah, kayak gitu kan. Atau akhirnya kalau cowok lebih banyak main game atau lebih banyak main sama temennya gitu.
Itu sih kurang lebih terkait sama Iya, pasangan ya. iya. Ini yang spesifik dengan Ya. pasangan gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung tergantung hubungan dari kualitas pasangan tersebut ya, Kak. Iya, Apakah etik iya. secara emosional, terus terlihat dari komunikasi dan juga saling memahami. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gitu. Jadi aku bilang sih loneliness itu tergantung ya dia merasa loneliness itu di aspek yang mana? Di aspek rumah tangga kah? Di aspek teman bekerja gitu, di aspek dia di sekolah atau di dalam rumah, dalam arti dalam rumah tuh orang tua, saudara kandung gitu-gitu. Atau di pertemanan misalnya kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya dia merasa bahwa di semuanya dia itu merasa loneliness, nah jatuhnya lebih kepada itu tadi, mungkin dia akan muncullah si kecemasan itu atau bahkan depresi gitu. Jadi berarti maksudnya gini ya, Kak. Loneliness itu tergantung apakah loneliness kepada orang tua atau Mm-mm, teman atau mm-mm. di tempat kerja gitu ya, Kak. Berarti Iya, iya apakah itu bisa bisa sih. dihubungkan semuanya, Kak? Eh, Dilihatnya dari per aspek atau semua lini keluarga, teman dan sebagainya itu. Setiap orang tuh kan tergantung sih, setiap orang kan punya kasus yang beda-beda nih gitu. Nah, kadang-kadang makanya kita lihat dulu dia itu kekurangan istilahnya bisa dibilang gini, kamu merasa kesepiannya itu saat kapan gitu kan. Nah, jadi misalnya bisa jadi gini, kita datang ke tempat yang baru gitu kan. Anggap aja kebanyakan kita keluar negeri deh gitu. Dimana di situ baik budaya, teman, bahasa, semuanya beda gitu kan. Nah, dia sendirian nih gitu. Nah, terus otomatis pasti di awal-awal dia akan homesick dong gitu. 1-2 bulan awal karena dia butuh adaptasi gitu kan. Nah, dari di sini dia pasti akan ada dong perasaan loneliness gitu loh. Jadi kalau dibilang loneliness ini adalah uh, apakah ini akan terus jangka panjang banget? Ya enggak juga, tergantung si individual ini bisa nggak dia mengatasi itu gitu kan. Nah, kayak tadi sebenarnya gini, loneliness itu kan adalah kondisi di mana seseorang itu tidak bisa beradaptasi. Lebih ke situ sih. Gitu. Pada Hmm. saat dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan sosialnya dia, nah dia pasti akan merasakan si loneliness ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi aku bilang tergantung aspeknya, ya kebanyakan kan seperti itu ya. Tidak selalu orang yang merasakan loneliness itu uh, pada saat dia di sekolah dia merasakan lonely gitu kan enggak gitu kan, tapi pada saat dia di rumah baru nih oh sepi nih, makanya dia lebih senang main di luar daripada dia di dalam rumah misalnya gitu. Jadi kalau dibilang lihat per aspeknya bisa, tapi kalau secara umum juga bisa, tapi biasanya kalau orang yang masih punya adaptasi yang bagus ya dia masih bisa menggantikan itu sih, lebih ke situ sih gitu. Kira-kira menjawab nggak Ya, atau terlalu cukup luas nih menjawab, Kak. gitu. Jadi intinya sih Kalau adaptasi sih loneliness itu. hmm, Iya, lebih ke bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, baik Mm-mm, keluarga mm-mm. atau teman gitu ya, Kak. Iya, iya. Lalu Mm-mm. tadi kan sudah ngomongin tentang dampak negatif. Apakah loneliness sendiri memiliki dampak yang positif nih, Kak? Sejauh ini sih enggak ya. Tadi aja pengertiannya aja adalah sesuatu hal emosional yang tidak bahagia. Jadi nggak ada positifnya sih gitu. Nah kalau dibilang dia suka menyendiri, nah itu beda halnya kan sama loneliness gitu karena memang dia suka menyendiri dan mungkin tapi bukan berarti dia tidak bisa bersosialisasi kan gitu. Jadi kalau dibilang ada dampak positifnya sih dari sejauh ini nggak ada ya, karena pengertiannya aja emosi yang tidak bahagia gitu sih. Lalu untuk mengenal diri kita mengalami kesepian, apakah ada tanda-tanda tertentu nih, Kak? Kalau tandanya yang tadi itu kan kita tadi udah ngobrol tuh di awal, jadi lebih kepada kalau misalnya dia jadi gini, ada orang yang tidak menginginkan teman gitu kan, jadi yang memang cenderung dia itu sendirian, lebih suka sendirian gitu kan, membaca buku sendirian atau mojok sendirian gitu kan. Nah tapi ternyata dia belum tentu itu loneliness gitu kan, karena memang mungkin dia tipenya introvert gitu. Tapi pada saat kita itu merasa bahwa aku pengen loh
punya teman di sini gitu kan. Aku pengen loh punya hubungan yang seperti ini gitu kan. Tapi itu tidak dia dapatkan. Nah, perasaan si loneliness inilah muncul gitu loh. Jadi ekspektasi dia terkait sama hubungan sosialnya itu tidak tercapai gitu loh. Pada aspek apapun ya, baik itu teman ataupun pasangan gitu, ataupun mungkin sama anak dengan orang tua misalnya gitu. Nah, jadi lebih kepada apa namanya ekspektasi tadi sih tandanya. Apakah ekspektasi kita terpenuhi atau tidak? Kalau dari aku sih gitu ya. Hmm. Kalau misalnya kita merasa loneliness atau tidak, gitu. Lalu berarti lebih ke tandanya apakah ekspektasi kita sesuai gitu ya, Kak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gitu Lalu sih. untuk mengatasi rasa kesepian tersebut gimana nih, Kak? Nah, kalau sebenarnya kalau mengatasi kesepian ini tergantung sih. Apakah memang di sini konteksnya loneliness-nya dari aspek apa dulu gitu kan. Kalau misalnya dari pertemanan nih gitu kan. Kalau pertemanan gini dulu deh, kita bicaranya ke anggap aja kalau dia merasa loneliness gitu ya. Kalaupun misalnya terkait terapi itu bisa yang sifatnya kognitif atau yang istilahnya pelatihan keterampilan sosial. Nah, kalau memang dia merasa bahwa oke, aku benar-benar di posisi loneliness banget nih gitu ya kan. Tapi kalau misalnya yang tadi dia hanya merasa di aspek pada saat dia di kampus doang nih gitu, dia merasa loneliness di kampus doang. Kenapa ya aku nggak bisa berteman nih sama teman-teman kampusku, padahal aku di komunitasku aku bisa diterima loh dengan baik misalnya gitu kan. Nah, kemungkinan pelariannya adalah oh ya sudah, aku kuliah, yang penting aku sekolah belajar gitu kan, nilaiku bagus, kalaupun misalnya aku tidak terlalu harus menjalin persahabatan di dalam kampus ya sudah gitu kan, tapi aku masih punya kok teman di dalam komunitasku di luar kampus. Nah misalnya kayak gitu, jadi lebih kepada apa namanya substitusi ya, apa saling mengganti sih gitu. Aku nggak lengkap di sana, aku bisa melengkapinya di sini gitu. Atau terkait sama misalnya dia merasa loneliness pada saat di dalam rumah nih, oke aku nggak deket nih sama ibuku gitu, tapi ternyata dia punya sahabat yang keibuan misalnya gitu. Nah, peran si ibu ini bisa tergantikan nih sama sahabatnya dia, di mana dia curhat bisa ke temennya, ke sahabatnya ini, dia butuh advice bisa ke sahabatnya ini, dan mungkin usianya juga jauh lebih tua misalnya kayak gitu kan, jadi lebih berpengalaman. Nah, itu bisa tuh dia menggantikan posisi ibunya itu sama sahabatnya ini gitu. Tapi kalau yang memang merasa loneliness-nya ini sudah parah, ya dia berarti harus terapi itu tadi kognitif. Apakah memang ada kesalahan dari mindsetnya dia gitu kan? Karena tadi berawal dari dia sulit untuk beradaptasi gitu kan, dan adanya pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial itu lebih kepada apakah dia secara komunikasi bermasalah gitu, atau dia secara penampilan dia nggak tahu nih gitu kan, kelebihannya dia itu apa gitu kan, kekurangannya itu apa, bagaimana cara dia menutupi kelemahannya dan menonjolkan kelebihannya supaya dia bisa lebih percaya diri gitu. Gitu sih palingan. Jadi kalau dari aku tipsnya itu pertama kenali karakter diri gitu kan, kita tuh sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Kita tuh karakter yang seperti apa, kita temperamenkah, atau selalu mengatakan iya, terus kita nggak bisa mengatakan tidak pada orang lain, nah kayak gitu-gitu. Nah terus bisa pilih lingkungan yang dirasa sesuai. Jadi misalnya kalau kita merasa bahwa teman kita itu adalah seorang sosialita, kita enggak, ya kalau kita masuk misalnya, uh, misalnya masuk ke dunianya mereka, terus kita ngerasa, oh kayaknya nih nggak cocok nih sama aku, tapi dia tetap maksa, terus orang ngobrol sama dia akhirnya ngerasa nggak cocok, orang satu pergi ya udah gitu kan. Tapi kalau memang dia menyadari bahwa oh ya udah ini ternyata bukan lingkunganku nih gitu, ya udah jadi dia bisa meninggalkan lingkungan itu gitu. Jadi lebih memilih lingkungan. Terus yang tadi belajar komunikasi yang efektif, kemudian mau membuka diri dan belajar hal baru gitu, karena kan tadi salah satunya adalah loneliness itu merupakan apa namanya seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan orang lain gitu, gitu sih.
kurang lebih. Oke, jadi orang yang mungkin mengalami kesepian di tempat kerja bisa saling dilengkapi dengan perasaan hubungan di keluarga gitu ya Kak. Jadi saling Iya, melengkapi gitu. iya. Karena kan kita tidak bisa juga ya berekspektasi bahwa semua orang tuh suka sama kita gitu loh. Nah, tapi apa namanya, dengan cara ya akhirnya seperti itu. Nah, balik lagi, apakah kita memang bisa terus bertahan di tempat itu gitu kan? Berarti kalau misalnya memang kita ada tujuan lain dan tidak harus kita berkontak sosial dengan lingkungan itu, ya sudah. Berarti kan mau orang kita punya hubungan sosial yang mungkin dekat atau tidak di lingkungan itu, ya kita sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Jadi lebih kepada jadi gini, loneliness itu hubungan yang cenderung dekat sih. Jadi bukan sekedar temen ya, gitu. Hmm. Kurang lebih gitu sih. Oke. Jadi tips dari Kak Niko tadi untuk mengatasi loneliness nih, sama mengenali karakter diri, kemudian Mhm, pilih lingkungan yang sesuai dengan diri mhm, kamu, lalu komunikasi yang asertif ya, kemudian membuka pengetahuan dan membuka wawasan seluas-luasnya. iya. Lalu ini ada pertanyaan nih Kak. Saya sering mengalami kesepian, eh, tapi ketika saya lagi kumpul-kumpul nih, nah itu penyebabnya apa ya Kak? Oke, eh gini, dalam konteks ini adalah kumpul dengan emang yang temen aja gitu kan, atau mungkin kadang-kadang gini, kita ngerasa nggak cocok di lingkungan itu, apakah kita obrolannya nggak nyambung ya sebenarnya gitu kan, kita Hmm. nggak nyambung sama komunitas yang kita kumpul nih sekarang, itu juga bisa jadi akhirnya dia ngerasa loneliness. Nah, terus sekarang gini, alasan dia tetap bertahan di situ apa yang membuat dia tetap bertahan di situ? Kalau dia terus bertahan di lingkungan itu dan dia merasa loneliness dan tidak ada tujuan yang spesifik di situ, ya sudah dia keluar aja. Gitu sih simpelnya ya. Gitu berarti kan apa namanya, dia merasa tersiksa dong di situ. Gitu sih kurang lebih gitu. Kecuali Lalu kalau mungkin di solusi dalam situ. Kenapa? Lalu solusi untuk dianya gimana nih Kak? Apakah keluar atau tergantung tujuannya? Ya tergantung tujuannya. Dia tujuannya Hmm. apa dulu gitu kan. Orang ngerasa loneliness itu ya itu tadi mungkin karena gini, orang loneliness itu kan cenderung aku nggak sama nih sama kalian gitu kan. Akhirnya dia merasa disingkirkan kan. Oh, apa namanya? Cenderung menyendiri. Akhirnya kan seperti itu. Nah, makanya itu dia tujuan dia di situ tuh apa? Gitu loh di dalam komunitas dia itu. Kalau memang dia tidak punya tujuan yang spesifik, ya udah lebih baik dia keluar dong. Ngapain dia nggak cocok di situ kok? Gitu kan. Uh, toh maksudnya gini, selama kondisinya itu memang dia punya teman yang lain ya, gitu loh. Jadi untuk apa mempertahankan yang memang dia merasa dia tidak cocok di situ dan akhirnya merasa kesepian gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti banyaknya teman tidak membuktikan kalau dia tidak merasa kesepian. Iya. Mm-mm. Gitu karena loneliness itu kan lebih kepada hubungan yang intim ya, maksudnya intim itu tidak harus cewek sama cowok ya, tapi yaitu apakah kita tuh punya sahabat gitu. Kadang-kadang kan makanya kenapa gini, kenapa orang tidak merasa loneliness padahal temannya dia mainnya itu aja gitu ya, karena secara ekspektasi dia bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Jadi dia ngerasa aku satu temen udah cukup karena aku minta bantuan apapun sejauh ini dia bisa loh bantuin aku gitu. Jadi dia nggak ngerasa kesepian gitu dan dia juga merasa didengar dan merasa saling membutuhkan satu sama lain gitu. Hmm. Jadi tergantung kualitas hubungan pertemanan gitu ya Kak? Apa secara Gitu sih. lalu bagaimana sih Kak cara sehat mental melalui berdamai dengan loneliness ini? Jadi uh, tergantung ya gitu. Apakah ini kita tadi istilahnya kalau pun kita tuh misalnya harus ke tempat yang baru gitu, terutama ya gini, dia merasa loneliness itu apakah dia di tempat yang baru atau yang lama
kan gitu ya. Nah, kalau misalnya memang konteksnya dia satu-satu dulu ya. Kalau dia memang misalnya di tempat yang baru nih gitu, ya paling yang bisa dia lakukan adalah mempelajari budaya sama lingkungannya gitu. Terus yang kedua, mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitarnya. Setidaknya ada adalah dia untuk sekedar menyapa. Kita kan makhluk sosial ya, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri gitu kan. Jadi ya kita paling enggak ya orang di sekitar situlah yang bisa kita ajak ngobrol walaupun obrolan-obrolan ringan misalnya kayak gitu. Setidaknya kita tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan kita gitu kan, terus ada update apa dan mereka pun juga pasti akan memberitahukan terkait sama apa yang terjadi di situ gitu kan. Terus mengisi waktu dengan hal-hal yang kita senangi dan memang mencari komunitas yang sesuai. Itu kalau yang memang di tempat yang baru. Nah, kalau konteksnya itu dia merasa loneliness di tempat yang memang dia sudah bertahun-tahun di situ, ya berarti dia harus menyadari bahwa ternyata dia nggak cocok di situ, gitu loh. Memang ini mungkin bukan duniaku, apa yang aku sukai, apa yang aku bicarakan ke mereka itu pesanku nggak sampai, gitu loh. Berarti mungkin secara visi misi berbeda, gitu kan ya. Mungkin dia bisa mencari istilahnya di lingkungan yang baru lagi, gitu sih. Kalau memang misalnya dia di lingkungan lama merasa loneliness ya, gitu. Ya kecuali yang itu tadi, misalnya kita kuliah, oh kita susah banget ya dapetin temen nih di sini gitu kan. Ya palingan ya selama kita masih punya tujuan gitu kan yang jelas bahwa ya udah yang penting aku kuliah belajar nilaiku bagus dan apa namanya kalaupun berteman ya udah formalitas aja karena beberapa mata kuliah kita harus kerja kelompok gitu kan. Ya udah selama kita juga tidak mendapatkan bullying ya sudah gitu kan. Yang penting kita punya ekspektasi juga tujuan kita tuh di situ apa sih gitu. Ya kalau menurut aku sih ya ganti komunitas ya gitu. Kalau memang merasa kamu butuh ya gitu. Ya, jadi mengatasi loneliness dengan berpindah ke tempat lain, kemudian mendekatkan diri dengan orang-orang sekitar. Berarti gini ya Kak, it's okay kalau misal kita mengalami kesepian. Iya. Tergantung apakah bisa dilengkapi dengan faktor lain seperti faktor emosional dari keluarga atau teman terdekat gitu ya Kak. Ya pokoknya sih kalau secara totally di seseorang itu mengalami loneliness itu ya pada saat dia itu memang benar-benar nggak ada tempat buat dia itu berkeluh kesah sih, tidak merasa didengarkan gitu loh. Lah yang parah itu kan kalau dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mau mendengarkan aku nih. Nah ini lonelinessnya kan udah tingkatnya parah nih, atau mungkin dia sudah masuknya ke depresi gitu kan. Nah itu kan beda cerita gitu loh. Tapi kalau masih yang sifatnya loneliness hanya di satu aspek gitu kan dalam hidup kita gitu, ya sejauh ini sih masih bisa diatasi dengan menggantikan di tempat lain ya gitu, atau mungkin mencari tempat baru yang memang cocok gitu. Oke. Mungkin itu juga bisa menjawab salah satu pertanyaan ini ya Kak. Saya sering mengalami kesepian di tempat kerja, tetapi saya nggak bisa keluar nih. Nah, solusi dari Kakak gimana Kak? Itu gimana nih Kak? Pertama gini, memang kalau untuk tempat kerja itu tergantung nih kita kerjanya di situ lebih individual. Dalam arti individual kan ada tuh yang memang satu ruangan dia sendirian gitu kan, atau apa namanya rame-rame nih sederet tuh temennya ini semua gitu kan ya. Nah jadi kalau dulu pengalamanku itu memang misalnya gini, kita di tempat baru nih gitu kan, terus ada tuh 1-2 bulan tuh kayak ngerasa aduh kok nih orang-orang mending. Aku pernah aku ngajakin makan mereka nggak mau. Terus aku ini apa yang salah sama aku? Nah ada tuh perasaan aku loneliness kan akhirnya. Aduh, nah itu karena apa sih gitu. Jadi pertama ternyata budaya mereka tuh beda gitu loh, beda sama aku gitu kan. Nah budaya latar belakang gitu kan, terus itu ternyata tuh kita beda banget gitu kan. Nah itu terus pengalaman juga berbeda, akhirnya kan cara pandang mereka ke kita pun juga berbeda dong. Nah tapi akhirnya
kadang-kadang ini tergantung, dia tidak bisa resign itu, dia itu merasa loneliness-nya tuh bagaimana, apakah memang uh, berkelompok. Jadi kan ada tuh, jadi teman-teman kerja itu mereka punya kelompok masing-masing, terus akhirnya kita seakan-akan kita sendirian doang nih yang nggak diajak makan gitu, kayak aku tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya memang begitu, ya balik lagi tujuannya kita kerja di situ apa gitu kan. Sebenarnya kita butuh nggak ya kita tuh di situ teamwork gitu kan. Kalau misalnya memang kita butuh teamwork, kalau terkait sama yang tadi kok temen-temenku nggak respect ya ke aku, lah berarti kan pekerjaan kita jadi berantakan dong. Ya, itu pertama kan. Terus yang kedua, ini kita lihat faktornya dulu ya, seberapa kita harus bertahan di tempat kerja itu. Nah, jadi tergantung kerjanya kita tuh teamwork apa kerja sendirian. Nah, terus yang kedua, uh, kalaupun misalnya kebutuhan kita untuk menjalin uh, hubungan yang memang gini, kadang-kadang ada orang yang pengennya itu punya teman di tempat kerja sehingga dia bisa sembari curhat. Nah, itu juga ada lagi kan, nah beda lagi. Nah, kalau mungkin kebutuhan dia itu dan dia tidak terpenuhi, emang otomatis dia merasa lonely, gitu kan. Nah, makanya balik lagi, dia tuh kerja di situ untuk mencari teman, gitu kan, atau memang untuk emang bekerja, gitu kan. Nah, kadang ini ada salah satu ini sih, dulu aku waktu kerja pokoknya ini, janganlah kita mencari sahabat di tempat kerja, karena memang itu nggak jadi sahabat sih gitu. Sewaktu-waktu kita dalam posisi yang memang tidak diuntungkan, kita bisa bilang ke, misalnya anggap aja ke atasan kita, atau bahwa misalnya teman kita ternyata korupsi nih gitu ya kan, kita mau nggak mau dong ngelaporin dia. Nah, akhirnya kalau misalnya itu terjadi, kita pasti akan dibilang, oh lo pengkhianat sih, ngapain ya lo kok ngomong-ngomong dan ngelaporin gue, lo kan sahabat gue. Nah, makanya memang kalau di tempat kerja itu sebaiknya sih meminimalisir ya, terkait sama misalkan cerita soal apa namanya personal kita, cerita-cerita yang memang mungkin private sih buat kita gitu, karena itu kita nggak tahu apakah itu menjadi bumerang buat kita atau enggak gitu. Jadi kalau mungkin pertanyaannya tadi, apakah aku harus apa yang harus aku lakukan karena dia merasa loneliness, ya tergantung dia kerja di situ teamwork atau tidak. Apakah kalau memang dia itu tidak menjalin hubungan yang baik itu berefek sama pekerjaannya gitu kan. Kalau misalnya memang dia masih bisa sebagai single factor tetap kerja di situ, nggak ada masalah, ya sudah gitu kan. Tapi kalau memang merasa dia itu tidak nyaman di situ, berarti memang tipe kepribadiannya dia yang istilahnya, bukan, saya nggak bilang dependent ya, tapi mungkin personalitinya dia yang tidak cocok di lingkungan itu gitu. Kebutuhan dia misalnya, aku pengennya diayomi, aku pengennya diajak ngobrol, ditanya kabarku apa, tapi ternyata lingkungan kerjanya tidak seperti itu gitu kan. Ya sudah, itu balik lagi ke kita gitu kan. Kalau memang menurut kita lingkungan kerja itu mendukung pekerjaan kita juga, tapi ternyata di situ tidak seperti ekspektasi kita, ya sudah, berarti memang secara lingkungan kita nggak cocok di situ. Gitu, daripada kita stres, ya kan, kalau lingkungannya gitu, ya better sih resign sih, gitu. Oke, semoga menjawab ya tadi yang tanya. Jadi jawabannya tergantung apakah pekerjaannya memiliki teamwork, kerjasama tim yang cukup, atau individual. Nah, itu ya, semoga menjawab. Nah, lalu ada kayak suatu banyak kasus nih Kak. Ada orang yang dalam lingkup pasangan nih Kak. Ada orang yang habis putus, kemudian cepet banget gitu Kak, udah move on atau punya pacar lagi. Apakah itu memiliki hubungan dengan kesepian Kak? Apakah orang yang suka berganti-ganti pasangan memiliki tingkat kesepian yang cukup dan kebergantungan yang tinggi pada orang lain Kak? Enggak juga sih. Itu masing-masing punya kriteria sendiri sih gitu. Kalau misalnya ada orang yang dibilang cepat move on gitu ya, ya berarti mungkin dia memang, kemungkinan ada dong kecenderungan bahwa sama pasangan yang sebelumnya itu nggak dalam perasaannya. Itu pertama gitu kan. Jadi ya dia cepat move on gitu kan. Nah,
atau memang tipe kepribadiannya dia easy going, ya kan? Nah, karena dia easy going, jadi ya udah dia masih sedih sih sebenarnya sama apa pasangannya yang sebelumnya gitu loh. Tapi dia tahu, dia menyadari bahwa oh ya udah life must go on nih, nggak mungkin dong gue mau nangis-nangis terus nih gitu kan. Ya sudah, ternyata ada orang yang apa namanya suka nih sama dia ya, karena mungkin tadi tipikalnya dia itu easy going ya, akhirnya gini, ya sudahlah aku mencoba nih gitu, walaupun mungkin tidak dalam gitu kan perasaannya dia sama orang yang baru, tapi ya sudah nggak apa-apa, aku mau coba nih gitu. Nah, kalau misalnya terkait sama loneliness di sini, mungkin gini, aku mungkin akan bekasih nih contohnya kayak gini. Misalkan kalau dibilang loneliness itu misalnya gini, dalam arti mungkin dia itu lebih kepada malah ada kecenderungan tidak berani berkomitmen misalnya. Jadi misalnya dalam arti tidak berani berkomitmen, ya udah dia lebih suka deket sama A, B, C, D, E, F, G misalnya gitu ya. Misalnya cowok nih. Nah, terus ya udah aku lebih suka aja supaya apa? Aku punya banyak. Jadi misalnya nih aku pagi yang nemenin si A, siang yang nemenin si B, misalnya gitu. Tergantung shiftnya nih, ya kan. Oh, pagi shift A, shift B, shift C, misalnya kayak gitu. Nah, terkait hubungan percintaan gitu kan. Nah, mungkin si A, B, C, D, E ini juga tidak keberatan terkait sama si cowok ini bahwa seperti itu, ya sudah gitu kan. Tapi si cowok ini merasa mungkin gini, ada kecenderungan misalnya dia tidak mendapatkan afeksi dari ibunya gitu kan. Nah, sehingga dia merasa bahwa figur ibunya tuh nggak ada, figur perempuan dalam hidupnya ini kurang, misalnya gitu. Atau dia punya trauma terkait rumah tangga orang tuanya. Nah, akhirnya dia merasa uh, apa ya namanya, karena takut kesepian gitu kan. Jadi gitu loh, dia belum merasa kesepian, tapi kayak takut kesepian, akhirnya dia seperti itu gitu loh, daripada dia berkomitmen sama satu orang tapi dia punya pengalaman yang mungkin buruk terkait sama orang tuanya, malah nanti aku ditinggalin, nanti aku sendiri, gak enak loh rasanya sendiri gitu-gitu loh. Jadi lebih kepada apa ya, belum bisa jadi ukuran sih apakah pasangan yang berganti-ganti ataukah orang yang cepat move on itu adalah orang yang loneliness, gitu aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayak tadi juga kan si cowok ini merasa loneliness di rumah sehingga dia menggantikannya itu di luar. Nah, tapi di luarnya itu apakah dia dengan berganti-ganti punya banyak pasangan gitu kan, ataukah dia berganti-ganti pasangan dengan tujuan oke, aku mau cari yang pas aja nih gitu, tapi sebenarnya dia loneliness karena dia sulit untuk mendapatkan hubungan yang intim gitu. Jadi lebih kepada gini, loneliness itu adalah kita kan gini, loneliness itu kan kita tidak bisa mendapatkan, kita merasa tidak bisa mendapatkan hubungan yang sifatnya itu sangat dekat, atau bahkan kadang kita mengharapkan hubungan yang sifatnya biologis gitu ya. Itu biologis itu nggak cuma misalnya tidak cuma berhubungan seksual ya, tapi itu saling menyentuh satu sama lain, pegangan tangan, dipeluk, nah itu sih yang nggak dia dapat gitu, lebih ke situ sih. Ini berarti orang-orang yang suka ganti pasangan belum tentu dia memiliki kesepian, tapi itu Mm-mm. bisa menjadi pencegahan ya Kak, pencegahan buat dia nggak kesepian. Ya bisa jadi sih gitu. Karena gini, kita ganti-ganti pasangannya gimana dulu? Apakah memang dia ganti-ganti pasangan karena nggak cocok? Mau gimana dong? Itu kan. Misalnya, oh ya 3 bulan dia putus, ganti lagi. Tapi ternyata pas kita tanya, kenapa sih ganti-ganti pasangannya? Ya iyalah, dia bohong. Nah, misalnya ada nih kan kadang-kadang cewek yang selalu dapat pasangan dia selalu diselingkuhin misalnya gitu, ya udah 3 bulan ketahuan selingkuh, diputusin, oke gue ganti lagi. Nah, pergantian ini kan juga karena memang mungkin dia belum ada perasaan yang kuat sama pasangan yang sebelumnya gitu loh, jadi belum bisa dikatakan sih kalau apakah dia tuh loneliness ya dengan dia berganti-ganti pasangan gitu, walaupun memang kemungkinan iya ada, tapi kan itu tidak selalu. Oke, udah banyak banget tadi membahas pembahasannya. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung
tanya di kolom komen sebelum ditutup. Nah, tadi pembahasannya udah banyak nih Kak, mulai dari definisi, penyebab, kemudian tips-tips dari Kak Niko tadi. Nah, untuk menutup, apakah ada closing statement atau saran nih buat teman-teman semuanya Kak? Oke, jadi sih kita ini kan sebenarnya makhluk sosial yang pasti memang membutuhkan orang lain, gitu kan. Jadi tapi kita juga tidak bisa untuk selalu berekspektasi bahwa orang lain tuh mengerti kita, gitu. Nah, untuk mencegah itu, memang kita setidaknya minimal sebelum kita mengenal orang lain, lebih baik kita mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami kesulitan, kita lebih mudah untuk mencari solusinya dan beradaptasi, gitu. Dan yang pasti adalah selalu open minded sih, belajar hal-hal yang baru dan update gitu supaya nggak kaku ya gitu. Nah itu juga memudahkan kita untuk beradaptasi sih nantinya. Gitu. Insightful sekali. Jadi dengan membuka wawasan dan juga mencoba memulai dekat dengan orang lain, karena kita juga makhluk sosial, bisa menjadi salah satu tindakan kita untuk mengurangi suatu kesepian ini. Nah, karena memang waktunya terbatas ya, buat teman-teman terima kasih yang udah join sampai saat ini. Dan terima kasih buat Kak Niko, terima kasih banyak, dan pembahasan kali ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga buat teman-teman juga yang sampai saat ini bergabung, terima kasih. Dan buat Kak Niko, semoga sukses selalu, semoga sehat-sehat dengan keluarga sama-sama juga. Iya, sukses terus juga Revi. Iya, makasih Kak. Ya. Sebelum ditutup, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Siapapun nama kalian, psikologi tanpa nama akan selalu peduli pada kesehatan kalian. Karena kenapa? Karena kalian sangat berharga. See you on the next nama talk berikutnya. Terima kasih Kak Niko. Terima kasih semuanya. Bye.